Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hadirin jamaah salat subuh keliling ya, yang alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid apa Ustaz? Al-Musyahadah. Mudah-mudahan berjamaahnya kita tadi menjadi satu awal aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dasar segala gerak, kegiatan, aktivitas tidak lain hanyalah untuk mencari ridhonya Allah. Itulah kenapa ada seorang dokter yang melakukan penelitian. Setelah kurang lebih 8 tahun dia meneliti, padahal dokter ini adalah non-muslim berasal dari Australia. Kemudian dia kuliah di salah satu universitas di Mesir. Setelah 8 tahun melakukan penelitian, dan subhanallah, secara ikhlas, secara karena Allah, dia masuk ke dalam agama Islam, bersyahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Apa yang membuat hatinya terpanggil untuk masuk ke dalam agama Islam tidak lain adalah proses 8 tahun penelitian yang cukup panjang. Apa bentuk penelitiannya? Dia seorang ahli ilmu biologi. Setelah meneliti, ternyata subhanallah, ketika jantung berdetak, di setiap detaknya dek dek, dia dengar dengan alat pendengar yang paling canggih, yang ukurannya bisa mendengar suara paling sunyi sekalipun. Ternyata tidak lain, detak jantung itu kalau didengar secara spesifik, kalimatnya adalah Allah, Allah, Allah. Bahkan bukan hanya detak jantung, denyut nadi manusia ketika diteliti, bunyinya pun sama, kalimatnya Allah, Allah. Bahkan setiap pori-pori dia membuka dan memekar, kalimatnya pun sama, Allah, Allah. Itulah kenapa para guru ahli tarekat kita, ketika dia berzikir menyebut nama Allah, maka sebenarnya ucapan zikirnya itu senada dengan irama detak jantungnya. Allahu, 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 Allah. Maka tidak bisa kita pungkiri kalau ternyata dalam setiap detik, dalam setiap menit, dalam setiap jam, tubuh kita ini tidak bisa lepas dari zikir menyebut asma Allah. Ini satu penelitian yang dahsyat, yang menurut saya menunjukkan bahwa
segala gerak-gerik tubuh kita itu tidak lepas dari menyebut kebesaran Allah. Bahkan jatuhnya daun dari pepohonan itu tanda kebesaran Allah. Bahkan ketika langit menurunkan hujannya, langit berbagi airnya, itu juga tanda kebesaran dari Allah. Matahari ketika panasnya diserap oleh isi bumi ini, termasuk kita manusia menikmati panasnya matahari, itu juga bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka di subuh hari ini alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahim dengan para guru, dengan para alim ulama, dengan para sesepuh di kampung apa namanya ini? Kampung Ektapa. Aik. Ya, kurang lebih begitu kira-kira. Ini masih subuh, nyawa kita belum nyatu semua. Kenapa Ustadz subuh-subuh kok rasanya kajiannya berat? Bukan kajian berat. Dari apa yang saya sampaikan, saya hanya ingin mengungkapkan bahwa kita manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, semuanya tidak bisa lepas dari menyebut dan berzikir kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Tapi tanda-tanda kebesaran itu hanya bisa disimak, diserap, dipelajari oleh mereka yang mau berfikir. Maka di pagi hari ini jelang Ramadan yang beberapa hari lagi akan tiba, rasa-rasanya tidak menjadi sebuah persiapan kalau yang kita bahas tidak terkait dengan bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan saya coba kaitkan dengan apa yang sudah saya bahas di awal. Maka bulan Ramadan adalah bulan di mana kita melatih kepekaan kita untuk lebih sensitif lagi dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kebesaran Allah itu ada yang disebut dengan outer, ada yang inner, ada yang di luar, ada yang di dalam. Tanda-tanda kebesaran Allah yang di dalam apa? Tadi sudah kita bahas. Detak jantung, denyut nadi, tatap mata, langkah kaki, gerak tangan, dan lain sebagainya, ucap bibir. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang di dalam tubuh kita. Yang di luar apa? Banyak, jutaan, bahkan miliaran tanda-tanda kebesaran Allah. Di antaranya adalah ketika kita memiliki sahabat yang amanah, ketika kita diberi oleh Allah sahabat sejati, maka itulah juga tanda-tanda kebesaran dari Allah, dan itulah rezeki. Ibu-ibu, rezeki itu bukan cuma ini ya Bu. Ini apa Bu? Apa Bu? Jari Bu. Bukan duit ya, jari. Rezeki itu luas Pak. Dan rezeki itu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di luar tubuh kita. Maka baginda Rasulullah SAW, beliau manusia yang paling dicintai oleh Allah, dan dipilihlah sahabat-sahabat terbaik. Kenapa seperti itu? Rasul itu kepada para sahabatnya tidak pernah membahasakan Rasul dengan bahasa aku guru kalian murid, tidak pernah. Tapi seperti yang kita fahami bersama, Rasul membahasakan kepada para teman-temannya dengan bahasa sahabat. Karena kalau sudah sahabat berarti sudah akrab. Dalam teori bermuamalah, ini mah teori bisa-bisaan saya aja Pak. Saya tidak kutip dari siapa-siapa, tidak kutip dari buku manapun. Dalam bersahabat ada istilah tahu, kenal, akrab. Apa Pak? Tahu, kenal, akrab. Orang tahu belum tentu kenal. Orang kenal belum tentu akrab.
Tapi orang akrab sudah pasti kenal, sudah pasti tahu. Saya tanya sama Bapak, Bapak tahu Pak Jokowi, Pak? Tahu. Permasalahannya Pak Jokowi kenal Bapak nggak? Nah itu boro-boro. Orang kalau tahu sekedar tahu, saya tahu Bapak Fulan rumahnya di sebelah. Tahu saya, sekedar tahu. Tapi belum tentu kenal, karena belum pernah main ke rumahnya. Tapi kalau sudah pernah papasan sekali, main ke rumahnya sekali, saya kenal. Karena kenal lebih dekat daripada tahu. Tapi kalau sudah tiap malam ngobrol, tiap malam ngopi, dijamu, tidak pernah lepas komunikasi, itu berarti sudah akrab. Kedekatan seorang Nabi besar Muhammad SAW dengan para sahabat, kenapa disebut dengan sahabat? Karena akrab. Akrab ini kan dari bahasa Arab, akrabu. Ismu tafdil min qaribun, yang artinya dekat. Qarib dekat, akrabun lebih dekat. Berarti akrab itu lebih dekat dari sekedar dekat. Maka Rasulullah dengan para sahabat sangat dekat. Abu Bakar Siddiq umurnya lebih tua dari baginda Rasulullah. Tempat Rasulullah curhat, tempat Rasulullah bercerita, tempat Rasulullah menangis. Maka kita kalau bersahabat, Pak, jangan semua sahabat kita seumuran, karena kita nggak ada tempat cerita. Carilah sahabat yang umurnya lebih tua, pengalamannya lebih banyak, sudah makan asam garam. Kalau perlu bukan cuma asam garam, jahe, kunyit, lengkoas dia sudah makan. Supaya apa? Supaya kita ada perbandingan pengalaman. Itulah kenapa Rasulullah bergaul dengan Abu Bakar Siddiq. Rasulullah menangis di hadapan siapa? Di hadapan Abu Bakar Siddiq. Bapak ingat peristiwa hijrah ketika Rasulullah berpindah dari kota Madinah, dari kota Mekah ke kota Madinah Al-Munawwar. Maka Rasulullah dikejar oleh orang kafir Mekah. Saat itu Rasulullah bersembunyi di satu gua. Yang gua itu disebut dengan Jabal Sur. Kalau yang pernah umrah mungkin pernah ya. Saat itu yang mendampingi siapa, Pak? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar begitu melindungi sahabatnya, bahkan dikisahkan Rasulullah saking lelahnya naik ke Gunung Sur, ke Jabal Sur, Rasulullah tidur di atas pahanya Abu Bakar. Ini seorang sahabat, Pak. Makanya ada pepatah Arab yang bilang, "Shadiquka man abkaka wala man adhakaka." Sahabatmu itu adalah dia yang siap menangis bersamamu, bukan hanya yang sedang tertawa bersamamu. Itu sahabat, Pak. Kan banyak orang berteman gini, Pak. Kalau kita lagi kaya, jabatan tinggi, oh, kita kayak gula, Pak, semut menghampiri. Tapi ketika sudah jabatan tidak ada, uang sudah tidak ada, umur sudah tua renta, kabur semua satu demi satu. Itu bukan sahabat. Karena sahabat seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah kepalanya bersandar di atas paha Sayyidina Abu Bakar, datanglah seekor ular, Pak. Abu Bakar berkeringat. Kemudian Abu Bakar dipatok oleh ular tersebut. Berkeringat dia, subhanallah. Memasang badan, pasang badan hanya untuk seorang sahabat. Itulah sahabat. Jadi yang pertama, carilah sahabat yang umurnya lebih tua supaya pengalamannya lebih banyak. Yang kedua, lihat Rasulullah bersahabat dengan Umar bin Khattab. Ini mantan preman, Pak. Singa padang pasir. Umar bin Khattab saat itu jangankan musuhnya, Pak. Kalau ada Umar bin Khattab lewat, setan pun kabur, Pak. Saking takutnya. Sekarang kita baca ayat kursi, lihat setan baca ayat kursi. Dulu, Pak, setan lihat Umar baca ayat kursi, Pak. Terbalik, Pak. Rasulullah bersahabat dengan mantan preman. Artinya kita ini boleh berteman dengan siapa? Berteman dengan pejabat, silahkan. Kita perlu berteman dengan pejabat, bersahabat dengan mereka. Supaya apa? Supaya mendapatkan pengalaman baru.
Yang ketiga, Rasulullah bergaul dengan Utsman ibni Affan, pengusaha kaya raya, entrepreneur. Uangnya sudah tidak terhitung. Seorang sahabat yang mendanai dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Support. Itu artinya kita pun dicontohkan oleh Rasulullah, boleh bergaul dengan para pengusaha, silahkan saja. Tapi ingat, Rasulullah juga bergaul dengan seorang anak muda, kaum milenial. Dekatnya Rasulullah bukan hanya kepada orang yang lebih tua, bahkan kepada yang jauh lebih muda, yaitu Ali bin Abi Thalib. Seorang anak muda yang cerdas, yang kata Sayyidina Ali apa? Baginda Rasulullah bersabda, "Ana Madinatul ilmi wa Ali babuha." Aku ini kotanya ilmu, pintunya siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka ini sebagai pelajaran untuk kita semua, bahwa bersahabat, berteman pun ada kaidahnya dalam agama Islam. Maka carilah sahabat yang menunjukkan kebenaran kepada kita. Ada pepatah Arab yang mengatakan, khairul ashabi may yadulluka 'alal khairi. Sebaik-baiknya sahabat adalah dia yang menunjukkan kita pada jalan kebenaran. Itu baru sahabat. Pak Ustadz, saya punya kawan, tapi kawan itu selalu menunjukkan saya jalan maksiat. Itu bukan bersahabat karena Allah. Karena orang yang bersahabat karena Allah itu, dia selalu memberikan nasihat. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabar. Menasihati dalam dua hal, kebenaran dan kesabaran. Itu sahabat. Makanya hati-hati, orang kalau bergaul dengan tukang minyak wangi, ikut kecipratan wanginya, Pak. Betul ya? Tapi kalau orang bergaul dengan tukang potong ikan, kecipratan pula amisnya. Jadi kita ini bergaul dengan siapa, itu menentukan kita jadi wangi atau bau. Berarti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW sebuah pelajaran yang berharga untuk kita semua, bahwa sahabat itu adalah orang yang paling mengerti keadaan dan situasi kita. Kadang sahabat itu, Pak, bisa jadi sahabat kalau lagi mau urusan pinjam uang, Pak. Itu subhanallah, sebelum subuh udah sampai di rumah kita, Pak. Dia ketok-ketok pintu. Karena apa? Mau pinjam uang. Tapi kalau kita sudah pinjamkan, 1 hari masih dibalas WA kita, 2 hari masih dibalas, 1 minggu, 2 minggu, sebulan, hilang dia dari peredaran bumi ini. Apalagi kalau kita sudah tanya, Pak mohon maaf, apakah sudah ada uangnya? Hilang sudah dia. Berarti catat, itu bukan seorang sahabat. Kalau seorang sahabat itu akan hadir dalam keadaan hutangnya sudah lunas atau belum, dia akan tetap hadir. Pun dia belum bisa lunaskan, dia akan sampaikan, kalau nanti saya ada rezeki akan saya lunaskan. Itulah sahabat. Dan sebaik-baiknya sahabat adalah sahabat yang menarik kita dalam kesusahan, bukan menjerumuskan kita ke dalam susah. Susah dalam apa? Susah ketika kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang perlu dicatat, ternyata sahabat sejati itu adalah yang menunjukkan kita, mengingatkan kita dalam hal kebaikan. Maka kalau ada sahabat Bapak Ibu yang ngingetin kita buat sedekah, berarti dia sahabat sejati. Tapi kalau ada sahabat yang ngingetin kita untuk berbuat maksiat, berarti dia sedang ingin menjerumuskan kita. Kita lagi kena musibah, kebanjiran, tanah longsor, dan lain sebagainya. Dia datang, tidak memberikan apa-apa, hanya sekedar mengucapkan ikut berduka cita. Itulah sahabat. Dan zaman sekarang cari sahabat itu susah. Banyak orang yang bersahabat karena hitung-hitungan materi. Saya mau bahas. Sebenarnya dalam hidup ini Allah sudah ingin menurunkan azab untuk kita semua, Pak. Sudah saking banyaknya maksiat, dosa merajalela di mana-mana.
Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni la hammu bi ahlil ardi azaban." Kata Allah, aku sudah ingin menurunkan azab sebenarnya. Bagi siapa? Bagi penduduk bumi. Falamma nazartu, tetapi setelah Allah melihat 3 hal, maka kiamat ditunda, azab ditunda. Selama masih ada 3 hal ini, maka Allah masih akan menunda. Tapi rasa-rasanya 3 hal ini sudah semakin menipis. Yang pertama adalah apa? Falamma nazartu ila ummari buyuti. Aku melihat masih banyak orang yang meramaikan masjid. Masih banyak orang berbondong-bondong sholat berjamaah seperti ini. Maka Allah masih menunda azabnya. Kebayang nggak kalau suatu saat masjid ini udah sepi, Pak? Dan sekarang sudah mulai terjadi. Sholat maghrib bisa sampai 6 saf. Tapi subuh, kalau lagi bukan subuh keliling, Pak, itu 1 saf. Itu pun 1 safnya belakangnya cuma 3 orang, Pak. Kadang satu hari 3 orang yang langganan sholat subuh, 3 orang ini, yang satu sakit, yang satu istrinya melahirkan lagi di rumah sakit. Sisanya berapa, Pak? 1, berdua dia sholat berjamaah. Tapi masih ada. Selama masih ada yang sholat berjamaah, Allah tidak menurunkan azab. Yang kedua apa? Allah akan juga menunda azabnya ketika Allah melihat wal mustaghfirina bil ashar. Masih ada orang yang berbuat dosa pagi, siang, tapi sorenya langsung minta ampun kepada Allah. Artinya orang-orang masih ingat dosa. Pagi, siang dia bikin dosa, langsung minta ampun. Kalau masih ada orang seperti itu, banyak manusia seperti itu, maka Allah masih menunda azabnya. Yang ketiga, ini yang sudah semakin menghilang. Yang ketiga, apa? Wal mutahabbina fi. Orang yang mencintai orang lain karena Allah. Bukan karena materi, bukan karena uang, tapi karena Allah. Ini sudah susah, Pak. Orang itu banyak mencintai orang lain karena harta, karena dunia, karena jabatan. Nah, orang yang mencintai sahabatnya karena Allah, maka dia akan mengingatkan sahabatnya untuk terus berbuat baik, istiqomah dalam kebaikan-kebaikannya. Di antaranya adalah istiqomah dalam menjadi pengingat sedekah. Karena sebagai sahabat, Pak, kita nggak mau masuk surga sendiri, betul ya? Kita kepengennya ngajak sahabat yang lain juga ikut bersedekah, masuk ke dalam surga. Nah, itulah apa yang kita lakukan. Saya bersama dengan yayasan kita Peduli Berbagi, yang hadir pada subuh hari ini dengan konsep safari dakwah dan roadshow wakaf Al-Quran. Karena kami ingin menjadi bagian orang yang mengingatkan kebaikan kepada banyak orang. Waktu saya di Makassar, di daerah Takalar, ada sahabat saya yang bilang, "Ustaz, kadang masuk surga itu harus dipaksa, Ustaz, daripada dia masuk neraka sukarela." Ngerti nggak tuh, Pak? Masuk surga kadang harus dipaksa daripada dia masuk neraka sukarela. Karena dia sudah ikhlas nggak mau sedekah, udahlah biarin neraka sekalian. Padahal yang namanya kebaikan itu harus diajak. Nah, kami hadir keliling Sumatera Utara, Pak. Ini sudah hampir hari kelima. Kami keliling dari mulai kota Medan, Pematang Siantar, kami masuk ke Sibolga, kemudian kemarin siang di kampus Unifa, subuh di masjid ini. Tujuan kami tidak lain adalah sebagai sahabat untuk mengingatkan betapa jalan kebaikan itu banyak, tapi kadang yang mengingatkannya itu masih jarang. Kami di kota Medan alhamdulillah sudah bertemu langsung dengan Bapak Gubernur. Kami minta izin dulu saat itu dengan Pak Edi Ramayadi. Kami diterima dengan sangat baik, subhanallah. Saya dan sahabat-sahabat mendampingi beliau buka puasa bersama. Bahkan ada istri, anak-anak dan mantu beliau. Bahkan beliau sempat sholat isya lagi, kita sempat makan bareng, sempat diskusi apa yang bisa saya bantu, Ustaz. Saya sampaikan ke beliau, Ayahanda, Bapak Gubernur, saya akan mengadakan roadshow dengan para sahabat.
untuk mengajak para masyarakat Sumatera Utara mendonasikan wakaf Al-Quran, menyisihkan sebagian hartanya untuk memberikan hadiah kepada orang lain dalam bentuk Al-Quran. Apa alasannya Ustaz? Karena begini Pak, banyak orang yang lupa kalau ada di hadapan kita ini, di hadapan kita ada produk Allah yang kalau itu kita jalankan produknya, poin reward hadiahnya itu sudah tidak bisa dihitung lagi dengan kalkulasi manusia. Oh begitu Ustaz? Iya Pak. Apa itu? Wakaf Al-Quran Pak. Tapi memang Pak, kami jujur, begitu banyak mereka yang hadir untuk mengajak donasi, tapi tidak dengan sistematika yang jelas sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat. Itu banyak Pak, di mana-mana. Itu oknum namanya. Saya kadang heran, kenapa banyak orang yang berani memanfaatkan urusan akhirat hanya untuk urusan dunia. Bapak ingat kejadian first travel? Bagaimana jamaah umroh yang sudah bayar tidak sedikit jumlahnya, mereka mau tidak mau harus tidak berangkat saat itu karena ditipu. Itu baru satu travel, belum lagi Abu Tur di Makassar. Itu hampir triliunan Pak kerugiannya. Kadang saya heran, kenapa urusan akhirat kok orang berani menipu? Orang mau ibadah kok. Kita ini diwajibkan mempermudah ibadah mereka, bukan mempersulit apalagi sampai menipu. Nah maka kami hadir sama dengan yayasan yang juga sudah diketahui Pak Gubernur. Pak Gubernur saat itu bilang apa? Ustadz dan sahabat-sahabat silahkan roadshow dakwah saja dulu. Nanti di akhir sebelum balik ke Jakarta kita bertemu lagi. Nah insya Allah semua jumlah donasi Al-Quran yang kita kumpulkan dari beberapa titik di sekitaran Sumatera Utara, nanti ujungnya akan kami laporkan ke beliau. Karena beliau ada rencana ingin membentuk satu program yang disebut dengan Sumatera Utara Mengaji. Kami hadir di sini atas sepengetahuan beliau, alhamdulillah. Tidak lain dan tidak bukan untuk mengingatkan kita semua sebagai sahabat bahwa ada satu produk yang sungguh hebat. Allah yang mengeluarkan produknya, Allah yang menjaga pula produknya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaganya. Jadi jangan takut Pak. Ada orang nawarin alat kesehatan, kita terbuai. Bapak kalau beli alat kesehatan ini, Bapak insya Allah sehat Pak, nggak pernah sakit. Asam urat hilang Pak, stroke hilang Pak, diabetes hilang Pak. Kenapa hilang? Karena Bapak meninggal dunia Pak, hilang semuanya. Janji-janjinya manis, tapi ini yang janji bukan lagi manusia, ini Allah yang janji. Barang siapa yang memuliakan Al-Quran, maka hidupnya akan dimuliakan oleh Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Itu janjinya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak akan pernah ingkar janji. Jadi kami ini akan menyalurkan wakaf yang dihadiahkan oleh Bapak Ibu kemana? Ke pelosok-pelosok, ke tempat-tempat yang terkena bencana alam dan masyarakatnya amat sangat memerlukan Al-Quran yang layak baca.